Semesta sangatlah luas, sampai-sampai batasnya tidak dapat diketahui. Bahkan untuk semesta yang dapat diamati saja, radiusnya sekitar 46,5 miliar tahun cahaya. Di luar semesta yang dapat diamati, tidak mungkin untuk berspekulasi tentang ukurannya. Di dalam semesta yang sangat luas ini, terdapat tak terhitung banyaknya galaksi dan bintang. Terdapat sekitar 170 miliar galaksi hanya di dalam wilayah yang dapat diamati, dengan masing-masing galaksi terdiri dari jumlah bintang yang tak terhitung. Hanya di galaksi kita sendiri, Bima Sakti, terdapat lebih dari 400 miliar bintang. Semesta ini berisi begitu banyak planet, bintang, dan galaksi yang kita bahkan tidak bisa membayangkan sebanyak apa. The universe is a pretty big place. If it's just us, seems like an awful waste of space. Mungkin terlalu sombong bagi kita untuk berpikir, manusia adalah satu-satunya bentuk kehidupan di alam semesta yang sangat luas ini. Astrofisikawan Amerika Frank Drake menciptakan The Drake Equation untuk memperkirakan jumlah peradaban asing yang sangat maju dengan yang dapat berkomunikasi. Karena nilai-nilai dalam The Drake Equation tidak ditentukan dengan tepat, hasilnya dapat bervariasi tergantung pada orang yang melakukan perhitungan. Namun, menurut The Drake Equation, Frank Drake memperkirakan bahwa ada sekitar 10.000 peradaban asing yang sangat maju hanya di galaksi kita sendiri. Selain itu, pada tahun 2020, Universitas Nottingham di Inggris memperkirakan bahwa mungkin ada sekitar 36 peradaban asing di galaksi kita berdasarkan The Drake Equation. Jika peradaban asing yang sangat maju ada dalam jumlah yang sangat banyak menurut The Drake Equation, maka suatu saat kita mungkin akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan makhluk asing tersebut. Pada saat itu, kita perlu mengklasifikasikan dan mengorganisir peradaban asing yang sangat banyak ini sesuai dengan kriteria kita sendiri. Namun, kriteria apa yang harus kita gunakan untuk mengklasifikasikan peradaban ini? Astronom Rusia Nikolai Kardashev percaya bahwa, seiring peradaban menjadi lebih maju, mereka memerlukan lebih banyak energi. Tergantung pada tingkat perkembangan peradaban, mereka akan melepaskan lebih banyak energi radiasi. Bagaimanapun peradaban itu berkembang, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan keberadaan peradaban di alam semesta karena tidak mungkin untuk melanggar hukum termodinamika. Ini adalah jejak yang ingin disembunyikan, tapi tidak bisa disembunyikan. Jadi saya pikir membagi kriteria peradaban berdasarkan penggunaan energi adalah hal yang paling masuk akal. Membagi tingkat peradaban berdasarkan penggunaan energi. Ini adalah The Kardashev Scale. Pada The Kardashev Scale, terdapat 3 peradaban utama. Ada peradaban level 1 yang mengoperasikan energi kelas planet, peradaban level 2 yang mengoperasikan energi kelas bintang, dan peradaban level 3 yang mengoperasikan energi kelas galaksi. Dari waktu ke waktu, setelah beberapa interpretasi yang berbeda-beda dari para ilmuwan, ada beberapa tahap tambahan yang ditambahkan pada The Kardashev Scale. Jadi mulai sekarang, mari kita cari tahu tahap peradaban menurut The Kardashev Scale. Pertama adalah peradaban sebelum level 1. Peradaban sebelum level 1 adalah yang mengoperasikan lebih sedikit energi daripada energi bintang yang mencapai permukaan planet. Agak sulit ya, apa artinya? Kita memanipulasi energi dari matahari menuju bumi. Mereka dapat menggunakan sinar matahari untuk bertani dan menghasilkan energi matahari. Kita menggunakan energi dari dalam bumi, energi panas bumi, energi batu bara, energi nuklir. Namun kita tidak dapat menggunakan semua energi ini murni 100%. Ada energi yang hilang dan dibuang begitu saja. Misalnya, Anda membakar sesuatu. Saat itu karbon dioksida dan banyak gas lainnya keluar ke udara, benar? Dan gas ini, sebenarnya, semuanya adalah energi yang tidak dapat digunakan dan diledakkan ke udara. Itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan efisiensi. Dari Kekaisaran Romawi hingga awal abad pertengahan, umat manusia telah mengkonsumsi 100 gigawatt energi, yang kira-kira sekitar 0,5 langkah. Dalam revolusi industri, produksi energi dunia diperkirakan berkisar antara 600 hingga 800 gigawatt. Tahap ini dinilai sekitar 0,578 sampai 0,59. Peradaban manusia modern setelah 2020 menggunakan energi sekitar 187 terawatt, yang dinilai dalam tahap 0,73. Lalu berapa besar peradaban sebelum level 1? Dalam film Interstellar, Cooper dan teman-temannya pergi untuk mencari tempat tinggal baru.
Titik ini dinilai sebagai peradaban tepat sebelum level 1. Mungkin peradaban semacam ini adalah hal yang umum di galaksi kita. Mungkin ada peradaban yang sangat dekat di Alpha Centauri. Jadi kita tahu bahwa kita ada pada 0,73 tahapan berbeda pada The Kardashev Scale. Jadi mulai sekarang, mari kita cari tahu setiap tahap The Kardashev Scale dengan sungguh-sungguh. Kita berkembang menjadi peradaban level 1 yang menggunakan energi planet. Agar kita menjadi peradaban level 1, kita harus menggunakan 500-600 kali lebih banyak energi daripada saat ini. Perkiraan kita akan mampu mencapai level 1 dalam 100 tahun. Namun jika kita, manusia, memasuki level 1 peradaban setelah 100 tahun, seberapa jauh kemajuan peradaban kita? Dalam film, peradaban ruang angkasa dalam Star Wars dan Star Trek dievaluasi antara level 1 dan 2. Ini adalah peradaban yang jauh lebih maju. Jadi masuk ke level 1 pada The Kardashev Scale ini lebih sulit dari yang Anda pikirkan. Kita sebagai manusia harus dapat menggunakan hampir seluruh energi yang berasal dari matahari. Pada saat yang sama, ia harus dapat mengendalikan semua energi yang ada di bumi. Pada tingkat peradaban ini, mereka telah memahami hampir seluruh cara kerja alam. Dan jika kita dapat menggunakan energi kita sampai pada level 1, kita mungkin dapat mengendalikan fenomena cuaca di bumi. Mereka dapat mengatasi masalah daur ulang sumber daya dan pencemaran lingkungan dari generasi sebelumnya. Tentu saja pemanasan global akan terkendali. Jika kita manusia seperti ini menjadi peradaban level 1, efek samping dari pembangunan akan hilang. Dan jika kita manusia menjadi peradaban level 1, kita bisa membangun basis bulan dan terraforming Mars. Dan peradaban level 1 ini tidak hanya akan memperluas bumi, tapi juga bulan dan tempat layak huni lainnya ke planet tata surya. Bagaimana dengan level 2 peradaban? Level 2 adalah peradaban yang mengoperasikan 100% energi bintang. Menurut Dr. Mitsukaku, kerajaan galaksi di Star Wars ada di antara level 2 dan 3 di Kardashev Scale. Jika manusia ingin memasuki level 2 peradaban kita harus menggunakan 10 miliar kali lebih banyak energi dari level 1 peradaban. Ini adalah jumlah energi yang tak terbayangkan memang. Itulah sebabnya, agar umat manusia maju ke peradaban level 2, kita perlu terraform planet lain di tata surya. Selain itu, membangun Dyson-Sphere diperlukan untuk memanfaatkan hampir semua energi dari matahari. Namun para ilmuwan masih ragu, apakah peradaban kita dapat mencapai level 2? Untuk mencapai level 2 peradaban, harus terraforming planet-planet lain dan membangun Dyson-Sphere. Tetapi bahkan jika mengambil semua bahan di sistem tata surya, tidak bisa membangun Dyson-Sphere untuk menutupi seluruh matahari. Jadi matahari harus diselimuti oleh Dyson-Sphere. Tetapi ini berarti kita tidak mengoperasikan 100% energi matahari. Tentu saja, karena sinar matahari masuk ke luar angkasa sama seperti lubang kosong itu. Jadi sulit untuk memprediksi berapa ribu tahun atau lebih yang akan diperlukan bagi kita untuk mencapai tahap ini. Dan mungkin sebelum itu, kita akan kehilangan spesies kita. Namun, apa yang akan terjadi jika manusia mencapai level 2? Dan karena kita adalah peradaban yang menggunakan energi dari seluruh bintang, mereka akan mengambil dan menggunakan energi dari bintang-bintang Proxima Centauri atau Alpha Centauri. Itulah mengapa peradaban ini diperkirakan telah memasuki luar gugus bintang mereka. Dan mungkin akan membuat bangunan dalam skala planet. Mungkin dapat menggunakan teknologi warp, teknologi lompatan superspasial yang bergerak lebih cepat dari cahaya. Dan karena peradaban level 2 meliputi seluruh sistem bintang, mungkin saja ada miliaran dan puluhan miliar unit populasi yang dianggap kecil. Jadi peradaban level 2 ini skala yang sangat besar, cukup besar untuk membangun bintang-bintang itu sendiri, atau untuk membangun Dyson-Sphere. Pada tingkat peradaban level 2, jarak dari sistem bintang ke sistem bintang lainnya terasa seperti kita bepergian ke planet tata surya sekarang. Jadi jika peradaban level 2 bahkan menggunakan energi bintang lain, mereka akhirnya akan menggunakan energi bintang dari seluruh galaksi untuk memanipulasi energi kelas galaksi. Peradaban level 3. Penelitian menunjukkan, jika kita menjalankan 1 miliar energi bintang pada salah satu galaksi kita saja,
jumlah energi itu akan mencapai 10 pangkat 36 watt. Yang menjalankan 10 miliar kali lebih banyak energi dibandingkan peradaban level 2. Kita memasuki tahap kolonisasi dari sebagian besar bintang di galaksi tempat kita berada. Ketika peradaban mencapai level 3, seperti manusia masa depan di interstellar, mereka akan membuat retakan di ruang dan waktu, dan pintu masuk ke alam semesta lain, dan lubang hitam supermasif di pusat galaksi akan digunakan untuk energi. Sebenarnya ada satu peradaban yang menguasai seluruh galaksi. Peradaban level 3 akan membangun bangunan seperti ruang angkasa, berkomunikasi tanpa masalah beberapa tahun cahaya jauhnya, dan segera menjadi peradaban yang terkendali. Mungkin peradaban level 3 menggunakan hukum yang sangat berbeda dari hukum fisika yang kita ketahui. Mulai saat ini, ledakan supernova, ledakan sinar gamma, dan pembentukan lubang hitam di alam semesta akan menjadi peradaban yang mustahil untuk punah. Peradaban-peradaban tersebar di seluruh galaksi. Melihatnya, tidak peduli seberapa banyak kerusakan yang terjadi, akan ada lebih banyak peradaban yang bertahan hidup. Di film Dune Series, ada peradaban di seluruh galaksi. Peradaban dari Dune Series ini mungkin lebih dekat ke level 3. Peradaban level 3 ini sangat menarik dan mempesona. Sulit untuk bahkan membayangkan, apakah peradaban ini ada. Namun ada satu hal yang pasti. Setidaknya galaksi kita tidak akan memiliki peradaban level 3. Jika ini adalah peradaban yang menggunakan energi galaksi kita, pengaruhnya akan menyebar ke seluruh galaksi, yang berarti galaksi kita harus berada di bawah pengaruh peradaban level 3 tertentu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu sama sekali-kali. Kita bahkan tidak tahu bahwa peradaban level 3 ada. Bahkan kami secara resmi belum pernah berhubungan dengan alien. Dan jika adalah peradaban level 3, pasti ada jejak penggunaan energi, bukan? Sejauh ini pengamatan hanya ada perubahan alami, namun belum ada bukti manipulasi energi buatan. Ini adalah peradaban level 4 dari saat ini. Dari sini, saya pikir ini adalah nonsensical area. Peradaban level 4 adalah yang menggunakan energi seluruh alam semesta. Dengan lebih dari peradaban level 4, hampir menjadi bagian dari kreator yang dapat mengubah hukum fisika alam semesta atau menciptakan hukum fisika baru. Mereka mungkin menggunakan energi gelap, mereka memutarbalikkan ruang dan waktu, dan mereka mungkin dapat bermain dengan hampir semua hukum fisika. Dengan Celestial di Marvel, mereka bisa menciptakan penghancuran alam semesta dalam manipulasi realitas. Jadi saya pikir Celestial ini mungkin akan berada di atas level 4. Lalu peradaban level 5 adalah peradaban yang menggunakan energi multiverse yang berbeda. Peradaban level 6 adalah peradaban yang menggunakan semua energi multiverse. Sebenarnya, level 4 atau lebih, ini seperti permainan, bukan? Dan untuk level 5 dan 6, kita bahkan tidak tahu apakah multiverse ada atau tidak. Jadi untuk saat ini, diskusi itu sendiri tidak mungkin. Jadi kami melihat lebih dekat pada The Kardashev Scale, yang membagi peradaban berdasarkan penggunaan energi. Tidak ada peradaban maju yang dapat menentang hukum-hukum deduktif, dan tidak ada yang dapat menyembunyikan radiasi. Jadi, setiap peradaban di alam semesta tidak dapat menyembunyikan keberadaan mereka. Jika teknologi pengamatan kita semakin maju di masa depan, kita akan dapat mengukur penggunaan energi di seluruh alam semesta, sehingga kita dapat menemukan peradaban asing dan membagi peradaban kita sesuai dengan The Kardashev Scale. Namun The Kardashev Scale tidak semuanya tersedia. Ada beberapa keterbatasan di sana. Batasan pertama adalah peradaban yang rapuh. Misalnya, ada peradaban di dekat Alpha Centauri. Dan katakanlah bahwa Alpha Centauri ini memiliki tingkat peradaban sekitar 12C. Saat itu, semua orang menebang pohon sebagai sumber energi. Jadi, pada suatu titik, penggunaan energi nenek moyang kita sangat rendah. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa banyak melihat bumi dari luar, kita tidak dapat memutuskan apakah kita menggunakan energi atau tidak. Atau mungkin mengamati seolah-olah tidak ada peradaban sama sekali. Batasan kedua adalah perkembangan peradaban yang belum lama ini. Ambil contoh peradaban berkembang sangat pesat di bumi dalam jangka waktu singkat. 4,5 miliar tahun sejarah bumi, pertumbuhan pesat peradaban manusia berdasarkan revolusi industri, baru berusia 200 tahun. Sehingga, era atom dan era informasi peradaban modern berkembang dengan sangat cepat dari waktu ke waktu.
Jika penggunaan energi bumi kita meningkat tajam sejak 200 tahun yang lalu, informasi itu hanya mencapai radius 200 tahun cahaya dari bumi. Jadi tidak peduli berapa banyak alien yang melihat bumi, yang berjarak lebih dari 200 tahun cahaya dari bumi, mereka tidak akan melihat perubahan penggunaan energi bumi. Mereka akan mengamati bumi, berpikir mungkin tidak ada kehidupan di sana, dan berhenti mengamati. Dan kita, manusia, melihat pada planet asing juga sama. Sebagai contoh, bahkan jika kita tiba-tiba memiliki peradaban besar dalam 100 tahun dari planet Stella, jarak 500 tahun cahaya, kita hanya bisa melihatnya 500 tahun yang lalu. Jika kita berada pada jarak yang sangat jauh, ini seperti melihat informasi dari masa lalu. Jadi itu sulit bagi kita untuk memahami level peradaban akurat. Keterbatasan ketiga adalah bahwa peradaban maju lebih efisien energi. Pada masa lalu, ada masa di mana komputer cukup besar untuk memenuhi satu laboratorium dengan listrik yang cukup banyak, namun pemrosesan informasi sangat lambat. Tapi bagaimana sekarang? Bahkan dengan smartphone kecil seukuran telapak tangan, Anda bisa mencerna data yang sangat cepat dengan daya yang jauh lebih sedikit. Seiring dengan berkembangnya peradaban dan teknologi, efisiensi energi cenderung meningkat. Jadi penggunaan energi yang tinggi belum tentu merupakan peradaban yang sangat berkembang. Keterbatasan keempat adalah bahwa peradaban maju memiliki kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar. Sebagai contoh, ini adalah hulu ledak nuklir. Ada banyak energi di dalam setiap hulu ledak, tapi tidak ada semburan energi sebanyak itu, bukan? Ada 12.000 senjata nuklir seperti ini di seluruh dunia. Jumlah energi yang luar biasa ini saat ini belum digunakan, dan masih dipertahankan. Peradaban yang sangat maju ini, bersama dengan teknologi konservasi energi, yang berarti energi peradaban tidak selalu digunakan. Itu berarti, dengan mempertimbangkan hal itu, kita mungkin akan secara relatif meremehkan standar peradaban tertentu yang memiliki kemampuan penyimpanan energi yang baik. Jadi itulah the Kardashev Scale yang kita miliki sekarang. Kita tidak dapat mengukur energi yang digunakan peradaban asing dengan teknologi pengamatan kita. Namun, setelah sekian lama kita dapat mengkategorikan perkembangan peradaban berdasarkan the Kardashev Scale, jika kita melihat perkembangan teknologi pengamatan. Bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan banyak komentar di kolom komentar untuk melihat apakah peradaban alien dapat diklasifikasikan berdasarkan the Kardashev Scale.